Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. 3 lambang penting. Yang pertama adalah salib. Karena kalau kita bicara tentang salib, kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang darah, kita bicara tentang pengorbanan yang Kristus berikan buat kita. Sehingga oleh pengorbanannya kemenangan, mujizat, kuasa Allah terjadi. Karena di salib itu bicara tentang kesiapan menderita, tapi di salib itu juga bicara tentang kesiapan kemuliaan kuasa Allah. Berarti salib tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Yang kedua adalah minyak. Karena kalau kita bicara tentang minyak, kita bicara tentang pengurapan. Kita bicara tentang kuasa Allah yang diberikan, dibagikan buat setiap orang percaya. Dan yang ketiga yaitu anggur. Karena kalau kita bicara tentang anggur, kita bicara tentang kemanisan. Kalau kita bicara anggur, kita bicara tentang sukacita. Kalau kita bicara tentang anggur, kita bicara tentang pesta. Nah, itulah kehidupan Kristen, bahwa ada penderitaan Kristus, ada kemuliaan Kristus, lalu juga ada pengurapan yang diberikan pada setiap orang percaya, dan ada sukacita yang melimpah. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Dan barang siapa yang tinggal dalam aku, ia akan berbuah banyak." Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengupas kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk keperluan kehidupan keseharian kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita setiap hari dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu dunia ini penuh dengan tuntunan-tuntunan yang dapat menyesatkan, tetapi firman Tuhan selalu membawa kita pada tuntunan ke jalan yang benar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang bicara tentang pokok anggur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus bicara bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, yang timbul dalam pertanyaan kita, seberapa besar pohon anggur itu? Jangan pernah samakan pohon anggur seperti pohon mangga. Karena pohon mangga itu punya dahan, atau maksud saya punya pokok yang sangat besar. Jangan samakan pokok anggur atau pohon anggur dengan pohon-pohon yang lain yang punya batang pokok yang besar, lalu baru ada ranting-rantingnya. Tetapi kalau sudah pelajari, pohon anggur adalah pohon merambat, sehingga pokoknya itu tidak terlalu besar. Tetapi yang mau dijelaskan di sini bahwa kalau rantingnya tidak menempel pada pokoknya, maka rantingnya tidak akan bisa berbuah. Tetapi juga ini mau menggambarkan bahwa antara ranting dan pokok tidak kelihatan perbedaan besarnya. Kenapa? Karena Yesus bilang, apapun yang aku kerjakan, kamu juga dapat mengerjakan, bahkan lebih besar lagi. Berarti dari sini Yesus mau jelaskan bahwa kita meraih kemuliaan yang sama yang Yesus berikan buat kita. Hanya kita perlu menempel tetap, karena ketika kita mulai lepaskan diri kita dari ketergantungan kita pada Tuhan, di situ kita akan melihat kegagalan-kegagalan besar. Nah, dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, kata Alkitab jelas, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan baik, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kata Alkitab, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sudah lihat kan, di ayat yang kelima sama di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, di situ kelihatannya ada sedikit perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena di satu sisi dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di sisi yang lain dikatakan kalau kamu tinggal dalam aku, kamu minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan hal ini jelas dikatakan dalam hal ini Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus mulai menjelaskan siapa kita sebenarnya. Bahwa di satu sisi di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi di sisi yang lain kalau kita tinggal dalam Kristus, jika kita mau berjalan bersama Yesus, jika kita mau melekat dengan Kristus, jika kita mau menjadi satu dengan Kristus, Alkitab berkata minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kita menyadari bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, maka pelajaran penting yang harus kita terima adalah bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Betul kita adalah umat yang diberkati, betul kita adalah umat yang dipilih, betul kita adalah anak-anak yang dikasihi, tetapi dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Alkitab berkata hari-hari manusia seperti rumput, pagi berkembang tetapi sore hari lisut dan layu. Daud bilang apa? Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi dari sini kembali mau digambarkan bahwa sebetulnya pada dasarnya manusia terpisah dari kasih Tuhan adalah manusia yang lemah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita adalah manusia yang lemah? Mungkin setelah mendengar program ini sudah berkata pendeta, mungkin sebagian orang lemah, tetapi saya bukan manusia yang lemah. Saya adalah manusia yang gagah, saya manusia yang kuat, saya manusia yang cukup tangguh menghadapi tekanan dan masalah hidup. Tetapi izinkan saya menjelaskan kenapa kita adalah manusia yang lemah. Yang pertama, kenapa kita adalah manusia yang lemah? Karena kekuatan kita terbatas. Sehebat apapun manusia, kekuatan yang terbatas. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya perlu ingatkan, kita gak perlu sombong. Betul mungkin saudara sedang sukses hari ini. Betul mungkin saudara sedang kuat hari ini. Betul mungkin saudara sedang mampu hari ini. Mungkin saudara sedang jaya-jayanya hari-hari ini. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, kekuatan kita ada batasnya. Kenapa ada orang yang akhirnya berkata, sudahlah saya mau bercerai saja. Kenapa ada orang yang akhirnya lari ke drugs? Kenapa ada orang yang akhirnya bisa punya piaraan? Kenapa ada orang yang akhirnya bisa berselingkuh? Kenapa orang akhirnya lari ke diskotik? Akhirnya kenapa orang lari ke paranormal, ke dukun-dukun, ke kuasa-kuasa kegelapan, penyembahan-penyembahan berhala? Kenapa? Jawaban saya sederhana, seringkali karena manusia coba. Akhirnya dia ada di batas kekuatannya, dia gak tahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi penyebab banyak orang stres. Kenapa? Dia sudah ada di akhir kekuatannya. Dia mau coba paksakan dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia nyerah sendiri. Akhirnya dia mulai rasa bahwa hidup ini berat. Hidup ini membawa ketertekanan buat jiwanya. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, hidup Kristen adalah hidup yang sederhana. Kenapa kita hidup sederhana? Karena kita tahu kekuatan kita ada batasnya. Waktu kita udah gak sanggup lagi, waktu kita udah gak mampu lagi, kita berserah sama Tuhan. Kita percaya pada Tuhan sepenuhnya. Kita hanya pasrahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan kita tahu bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kenapa kita adalah manusia yang lemah? Karena kekuatan kita ada batasnya. Baik sama orang, orang itu nyakitin saudara. Kedua kali sudah baik, orang itu nyakitin saudara. Ketiga kali sudah baik, orang itu nyakitin saudara. Lama-lama sudah bilang, sabar juga ada batasnya. Dan akhirnya kita udah mulai gak tahan, kita mulai marah, kita mulai emosi. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita manusia yang lemah. Waktu kekuatan kita mulai sampai pada akhir batas kekuatan kita, jangan coba lawan, jangan coba ikuti. Kenapa? Karena kita bisa jatuh di sana, kita bisa hancur di sana. Tapi kalau kekuatan kita terbatas, Tuhan, saya udah nggak bisa lagi ngampunin orang seperti ini. Tuhan, saya udah nggak bisa lagi. Kita bilang, tapi Tuhan, tolong saya supaya saya mampu. Saya secara manusia nggak bisa, tapi kekuatan dari Tuhan memampukan saya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan banyak orang ketika dia udah nggak mampu, dia mulai bilang, Tuhan, saya pokoknya udah nggak mampu, saya udah nggak bisa, saya udah nggak bisa. Awas kalau orang itu, saya lihat sekali lagi, saya ludahin mukanya, lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kekuatan kita terbatas, tapi kita mau paksa
rasakan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kita tambah hancur, dan dikuasai, ditekan, dipermainkan oleh emosi dan hawa nafsu duniawi. Tapi kalau kita menyadari kekuatan kita terbatas, kita berserah, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita adalah manusia yang lemah? Karena kita adalah makhluk yang mudah terpengaruh. Kita adalah makhluk yang mudah terpengaruh. Pernahkah sudah bayangkan seekor anjing berkawan bertahun-tahun dengan seekor kucing? Anjing tidak pernah mengeong dan kucing tidak pernah menggonggong. Kenapa? Anjing tetap anjing, kucing tetap kucing. Tapi tahukah saudara, kalau seorang, misalnya sederhana aja, seorang Jawa sudah pindahkan ke Medan, lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama orang Jawa ini beraksen Medan, ya kan? Nah, orang Medan sudah pindahin ke Jawa bertahun-tahun, lama-lama Medan tapi medok, saudara-saudara, ya kan? Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan bahwa manusia ini mudah terpengaruh. Makanya Alkitab berkata, sebagaimana kawan seseorang, seperti itulah dia. Berarti kalau kita berkawan terus-menerus, makanya Alkitab jelas bilang kan, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena kita pada dasarnya mudah terpengaruh. Itu sebabnya kita perlu dekat sama Tuhan. Itu sebabnya kita perlu jaga pergaulan kita. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dengan apa yang kita tonton, apa yang kita baca, sama siapa kita bergaul. Karena ingat, kita harus jadi berkat buat setiap orang. Tetapi kalau tiba saatnya pergaulan, hati-hati dengan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita adalah manusia yang lemah? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena kekuatan kita terbatas. Yang kedua, karena kita makhluk yang mudah terpengaruh. Dan yang ketiga, karena kita mudah kecewa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia makhluk yang lemah. Kenapa? Karena manusia mudah kecewa. Kalau apa yang dia harapkan tidak terjadi, dia mudah untuk kecewa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari, manusia kalau mulai kecewa, kadangkala dia bisa menghalalkan segala cara. Karena kecewa, orang akhirnya bisa lari ke obat terlarang. Karena kecewa, orang akhirnya bisa lari ke dukun. Karena kecewa, akhirnya orang bisa punya istri simpanan. Karena kecewa, dia bisa akhirnya berselingkuh dengan pria lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau tekankan, bahwa manusia makhluk yang lemah. Kalau kita tahu kita lemah, biarlah kita bergantung dekat dengan Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biar kekuatan baru kita alami dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk yang sakit, untuk yang berbeban berat. Karena kita tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara menyadari, wah Tuhan, hari-hari ini tuh saya sedang lemah banget gitu. Tapi saya mau bangkit. Saya tahu Tuhan kekuatan saya. Saya tahu Tuhan akan memberikan mujizat tepat pada waktunya buat saya. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa buat mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan bangkitkan iman kami, untuk kami melihat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami tahu bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, kemuliaan kuasa, anugerah, kekuatan dari Tuhan mengalir saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.